Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor? Ayat ke-42 surat Al-Mudathir. Pertanyaan para penduduk surga kepada para penghuni sakor. Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor? Satu yang perlu digarisbawahi bahwa saking adilnya di masyar, saking penuhnya janji Allah untuk memberikan keadilan, bahwa tidak ada satu jarah pun perbuatan baik atau buruk manusia semasa hidupnya yang tidak akan dibalas. Ini yang perlu menjadi catatan, bahwa untuk masuk ke dalam neraka itu juga sama sulitnya seperti orang untuk masuk ke dalam surga. Karena Lanatullah itu selalu membisikkan bahwa kau sudah cukup dengan Islam, kau sudah cukup dengan sholatmu, kau sudah cukup dengan zakatmu, kau sudah cukup dengan hajimu. Peduli setan kau mau korupsi, peduli setan kau mau berzina, peduli setan kau mau apapun, kau adalah penghuni surga, kau adalah jauh dari neraka. Sama juga bisikannya kepada para pembuat maksiat. Surga tidak akan pernah untuk kau tangkap, kau sudah terlalu jahat, kau sudah banyak korupsi, kau sudah banyak membunuh, sehingga timbul di dalam hati itu untuk tidak percaya bahwa kasih sayang, bahwa cinta Allah itu datangnya lebih cepat daripada murkanya. Sehingga timbul kebusukan-kebusukan di dalam hati manusia, bahwa dia berhak untuk menjudge seseorang itu untuk masuk ke dalam neraka, atau menjudge bahkan seseorang tuh cukup dirinya untuk masuk ke dalam surga, padahal itu haknya Allah. Karena para penduduk surga juga yakin begitu sulit juga untuk masuk ke dalam sakor. Jangan salah, saking adilnya Allah, saking sayangnya Allah, itu tuh intelektual semacam itu yang sangat-sangat tidak dipahami. Kalau yang tidak mengerti Islam wajarlah, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Muhammad, tidak tahu keluarganya siapa, tidak tahu sahabatnya siapa. Ini yang lebih banyak itu malah penduduk Islamnya sendiri, pemeluk Islamnya sendiri, yang tidak terbesit itu di hatinya. Untuk masuk ke dalam sakor juga susah, tidak segampang yang dikira. Untuk masuk ke dalam neraka juga susah. Sehingga para penduduk surga, Allah itu begitu sayang kepada manusia. Mengapa engkau bisa masuk ke dalam sakor? Nanti akan dijawab oleh Allah sendiri dengan 3 alasan. Kenapa banyak manusia itu masuk ke dalam neraka sakor, yang sekali lagi saya ulang, bentuknya adalah sebuah jurang yang sangat dalam yang tidak bertepi. Manusia merangkak di situ ke ujung jurang itu, begitu mau sampai ditendang lagi sama 19 malaikat yang menjaga di atasnya. Bagi sebagian ulama berpendapat itu adalah tetanggaan dengan jahanam. Sebagian ulama juga berpendapat itu adalah bagian dari jahanam. Sebagian mengatakan itu adalah tetangganya jahanam, neraka jahanam. Namun sebagian juga mengatakan itu adalah bagian dari jahanam. Begitu. Diberi kesempatan para penduduk surga.
Karena begitu pedih, begitu luar biasa bentuk neraka itu. Mereka bertanya. Dan sekali lagi, kekuasaan Allah itu bukan semena-mena seperti kita manusia punya kekuasaan ya udah. Gue gak suka sama lu, gue masukin penjara, titik. Peduli setan, kau berbuat baik, kau berbuat apa. Di situ letaknya. Manusia itu penuh dengan perjalanan hidup. Tidak semuanya tahu Islam, tidak semuanya mengenal Islam, tidak semua mengenal Muhammad. Ada bagian-bagian mazhabnya, makanya menuju ke Allah itu sebanyak butir pasir di pantai. Siapa yang bisa menghitung butir pasir di pantai? Jangan kira mentang-mentang kita beragama lalu itu, ya kalau itu menurut pendapatmu ya nggak apa-apa, asal kau berbuat baik. Jangan culas, jangan dengki, jangan jahat, jangan iri. Aku Islam, aku pasti masuk surga, ya sudah. Seperti agama-agama yang lain mungkin itu namanya apa sih kalau dalam mazhab itu, bukan ideologi, ada itu belum ketemu begitu. Dorongan dalam beragama, yakin untuk memasuki surga Allah, sama seperti agama-agama lain. Namun perlu diketahui juga, untuk masuk ke dalam neraka itu banyak syaratnya, sama seperti untuk masuk ke dalam surga. Maka di sana begitu luar biasanya keadilan Allah. Ada beberapa mungkin yang mensyukuri, yang mengamini mereka untuk masuk ke dalam neraka dengan batas waktu yang telah ditentukan, begitu. Jadi ini syarat dengan hukum, ini syarat dengan ilmu keadilan, ya, sehingga kita tidak meremehkan orang lain, sehingga kita tidak memandang rendah orang lain, sehingga kita tidak menganggap diri kita itu tinggi di atas orang lain hanya karena kita bergamis, hanya kita memakai jubah, hanya kita memakai segala macam atribut keagamaan. Begitu. Pun karena itu semua juga akibat bisikan-bisikan laknatullah. Sebenarnya itu tidak masalah, mau pakai atribut agama apapun tidak masalah, agar selama tujuan fokusnya itu ke dalam dirinya, bukan ke dalam orang lain. Sehingga kita bukan termasuk orang yang ditanyain nanti, kenapa kau masuk ke dalam sakor? Kau kan tahu agama, kau kan mengerti Islam, dari kecil engkau itu belajar Islam, belajar Al-Quran, kok bisa masuk ke dalam neraka yang begitu luar biasa rendahnya nilainya di mata Allah, di mata para malaikat. Begitu. Sabar, jawabannya nanti ada. Allah sendiri yang menjawab mengapa para penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka sakor. Sekali lagi, saking adilnya Allah, saking Allah tidak mungkin berbuat zalim, sehingga timbul pertanyaan para penduduk surga itu, mengapa Allah dengan keadilannya memasukkan engkau ke dalam sakor, salakum, menyambut sakor, juga menyambut kedatanganmu di dalam sakor. Ini lebih dari kata mengapa engkau bisa masuk ke dalam sakor. Ini lebih tinggi lagi, mengapa engkau disambut, kehadiranmu disambut di dalam neraka sakor. Mengapa? Sama seperti ketika kita melihat penjara yang buruk, kenapa engkau bisa masuk ke dalam neraka penjara itu, wahai temanku? Apa sebabnya? Apa? Seperti itu logikanya.
intelektualitasnya ya. Alhamdulillahirobbilalamin.